Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih berikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah, dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat teriring salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita, dan semoga Allah kelak ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semua, hati orang tua kita, suami istri kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran, Allah mudahkan kita memahami Quran, Allah mudahkan kita mengamalkan Quran, menghafal Quran, mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua, ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat seluruh jamaah kajian Ahad pagi, semoga selalu mendapat berkah dari Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita pagi hari ini kita akan membahas tema tentang tolong menolong di dalam kebaikan. Jangan tolong menolong di dalam keburukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus pandai memilih. Kita harus pandai memilah mana yang harus kita tolong, mana yang tidak harus kita tolong. Menolong itu bisa dalam bentuk tenaga, bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk ajakan, nasihat, saran. Jadi nolong orang itu bisa dalam bentuk seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, apapun itu, kalau misalnya kita dihadapkan dengan sesuatu yang dilarang, maka janganlah pernah kita tolong, baik dalam bentuk tenaga, apalagi dalam bentuk harta misalnya. Kenapa? Karena tidak selalu sedekah yang kita berikan itu dapat pahala. Kadang-kadang sedekah yang kita berikan malah dapat dosa. Tidak selalu tenaga yang kita berikan kepada orang lain itu menghasilkan pahala.
Kadang-kadang justru tenaga yang kita berikan itu malah mendapatkan dosa. Kan rugi. Kalau seandainya kita kehilangan harta, kehilangan tenaga, terus kita dapat pahala, kan enak. Tapi ada orang yang sudah kehilangan hartanya, kehilangan tenaganya, tapi malah dapat dosa. Nah, ini kalau seandainya kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa memilah. Akhirnya apa? Yang baik kita tolong, yang tidak benar juga ditolong. Nah, makanya ke depan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama belajar untuk memilah dan memilih mana yang layak kita tolong, mana yang tidak. Mari kita awali kajian kita pagi hari ini dengan Quran Surat An-Nisa ayat 85, Surat 4. Surat keempat, An-Nisa, ayatnya 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahalanya, dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibu-ibu, kalau kita perhatikan ayat itu sama-sama menolong tidak? Iya, sama-sama nolong. Nolong tadi bisa dalam bentuk apa? Bisa dengan tenaga, bisa dengan harta, bisa dengan ngajak saran, nasihat yang salah, termasuk ilmu yang salah. Sama-sama nolong. Nah, cuma yang satu Allah katakan, barang siapa yang tolong menolong dalam kebaikan, Allah katakan dia akan mendapatkan pahala yang sama. Bahkan dalam hal ini di surat Al-Baqarah Allah perintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah bila perlu. Nah, tapi yang kedua, kata Allah, siapa yang tolong menolong dalam hal keburukan, kalau bahasa Palembang, gawe dak bener ditolong. Ya, nolong yang tidak benar itu bisa dalam bentuk harta misalnya, sedekah, tenaga, ajakan yang salah, saran yang salah, nasihat yang salah. Bisa seperti itu. Kata Allah, mereka akan menanggung dosa yang sama. Sama-sama nolong itu. Nah, makanya kalau kita tidak bisa memilah tentang dua hal ini, maka yakinlah ibu-ibu, selama ini yang baik ditolong, yang tidak benar ditolong. Karena tidak bisa membedain. Nah, makanya ke depan jangan sampai. Nah, yang pertama Allah katakan di dalam ayat ini, siapa yang tolong menolong dalam kebaikan mendapatkan pahala yang sama. Misalnya apa? Contoh di antara salah satunya kalau ada orang yang tolong menolong dalam apa? Pembangunan masjid misalnya. Contohnya, kan masih banyak yang lain. Bisa bantu dengan uang, bisa dengan tenaga, saran, misalnya, dan yang lainnya. Atau ada ajakan misalnya. Maka orang yang menjadi penolong kebaikan atau yang sering disebut dengan donatur kebaikan itu, dia akan mendapatkan pahala yang sama.
Bahkan donatur itu akan mendapatkan pahala yang paling besar. Contoh misalnya masjid ini. Kita kalau sholat, itu kita hanya dapat pahala sholat kita saja. Misalnya sholat tahiyatul masjid, ya udah kita dapat pahala sholat tahiyatul masjid. Yang ngaji, ya udah dapat pahala ngaji. Yang zikir, ya udah dapat pahala zikirnya. Tapi donatur mendapatkan seluruh pahala kita. Kan lebih banyak dia. Iya. Apalagi kadang-kadang donatur masjid itu bukan orang mukim. Artinya dia belum tentu tinggal di situ. Ada orang-orang yang menjadi donatur itu di luar tempat tinggalnya. Iya kan? Ada yang tinggalnya di Pakjo, dia bantu masjid yang di Kertapati, bahkan ada yang dari luar negeri, orang Arab buat masjid di Palembang, ya kan? Masjid satu keluarga mereka sendirian tanpa dibantu. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, donatur kebaikan itu belum tentu lu sholatnya di sini. Ya kan? Belum tentu lu ngajinya juga di sini. Tapi mereka mendapatkan pahala yang paling besar. Bukan yang ibadah. Kalau yang ibadah cuma dapat pahalanya sendiri saja. Ya kan? Itulah untungnya kalau orang yang menjadi donatur kebaikan. Atau yang suka menolong kebaikan. Pahalanya paling besar. Bahkan mungkin ada donatur kebaikan itu yang mereka sekarang udah meninggal. Tidak ada lagi di dunia ini. Tanpa kita khususkan, sebut namanya, ndak usah. Tidak terbesit di dalam hati kita untuk mendoakan orang-orang yang menjadi donatur kebaikan. Ngalir pahalanya. Tanpa harus disebut dengan sendirinya. Bahkan di dalam Al-Quran, donatur kebaikan itu bisa berpotensi menjadi pahala jariyah. Udah pahala yang paling besar mereka dapat. Kedua, mereka berpotensi mendapatkan pahala jariyah. Masya Allah. Nah ini kalau untungnya suka nolong gawe yang benar. Nah begitu juga sebaliknya. Orang yang suka nolong gawe dak benar, kalau sebelumnya gawe dak benar, itu dosanya paling besar daripada pelaku. Pelaku maksiat. Lebih besar lagi dosanya yang suka memfasilitasi orang-orang yang bermaksiat. Bahkan di dalam Quran juga disebut potensi menjadi dosa jariyah. Yang suka bantu-bantu. Entah itu dengan uang, entah itu dengan tenaga, atau berpartisipasi dengan yang lainnya. Dosa jariyah dan pahala jariyah itu berhentinya sampai kiamat. Dalam Quran surat An-Nahl. Kenapa kok sampai kiamat? Karena kalau udah kiamat, tidak ada lagi masjid. Tidak ada lagi orang maksiat. Tidak ada lagi orang ibadah. Artinya, orang-orang yang menjadi donatur kebaikan dan donatur kejahatan, pada saat mereka sekarang sudah meninggal, ngalir semuanya. Yang dosa jariyah ngalir, yang pahala jariyah juga ngalir. Sekarang coba lihat. Orang yang suka menjadi donatur kebaikan, selain dia mendapatkan pahala yang paling besar, dia juga akan mendapatkan pahala jariyah. Surat 41 ayat 8. Keuntungannya nih, selain dari pahalanya paling besar, dia akan mendapatkan pahala jariyah bagi donatur kebaikan. Surat 41 ayatnya 8. Surah 41 Fusilat ayatnya 8. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Masya Allah. Donatur kebaikan, dia akan mendapatkan seluruh pahala yang kita dapat hari ini. Artinya semakin banyak ibadah yang kita kerjakan di masjid-masjid,
maka semakin banyak pahala donatur yang didapat. Makanya Pak, donatur itu pahalanya paling besar dapatnya. Kalau kita kan cuma dapat pahala kita masing-masing, tapi donatur mendapatkan seluruh pahala kita. Bahkan di dalam ayat ini Allah janjikan selain dia mendapatkan pahala yang besar, orang-orang yang beriman yang berbuat kebajikan, yang suka nolong perbuatan-perbuatan baik, Allah janjikan yang kedua, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan putus-putusnya. Masya Allah. Nah, tapi hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, yang Allah larang tadi, jangan tolong menolong dalam keburukan. Ibu-ibu selama ini pernah dak nolong gawe dak bener? Dulur gawe dak bener ditolong, tetanggo gawe dak bener ditolong, adik beradik gawe dak bener ditolong, pernah dak? Ibu-ibu, ndak pernah? Alhamdulillah. Janganlah. Jangan dibantu-bantu, dosa jariah. Coba kita lihat, lawan dari pahala jariah yang suka nolong gawe dak bener, dosanya jariah. Sampai kiamat baru berhenti. Yang ninggal hari ini yang suka nolong gawe dak bener, ngalir terus dosa jariahnya. Coba lihat, lawan dari pahala jariah, dosa jariah. 16:25 surat An-Nahl. Surat 16:25. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يدلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka menyesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Ucapan mereka. Jadi dosa tadi, penolong itu bisa dalam bentuk ajakan dengan lisan. Menolong itu bisa dalam bentuk sedekah dengan harta. Nolong itu bisa dalam bentuk tenaga. Ya kan? Jadi artinya banyak cara, tapi di sini dicontohkan dengan lisan. Lisan itu bisa ajakan yang salah, saran yang salah, nasihat yang salah, ngasih ilmu salah. Dosa jariah. Nah, makanya di sini Allah katakan orang yang suka memberikan pertolongan-pertolongan yang buruk, pada hari kiamat nanti mereka akan menanggung dosa mereka secara sempurna. Belum cukup, kata Allah, dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Bukan dosa sendiri, dosa orang-orang yang difasilitasi, yang dibantu perbuatan-perbuatan buruknya. Nah, contohnya apa? Misalnya, kalau tadi yang kebaikan misalnya masjid, ya kan, majelis taklim dan yang lainnya, intinya kebaikan. Nah, kalau yang suka nolong-nolong gawe dak benar, kalau bahasa Palembangnya apa? Yang suka kondangan kalau ada tari-tari daerah. Tari tanggai, tari piring, tari sendok, tari garpu. Orang yang menghadiri acara itu keluar dari rumah berarti perjalanan maksiat. Kalau dia mati dalam perjalanan ini, dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ibu, itu pornografi loh, Bu. Itu pornografi itu. Haram.
dalam Islam. Yang nontonnya siapa nanti, Bu? Yai, Ustadz. Yang nontonnya. Yai nanti bawa adik-adiknya, paman, aja gitu. Nanti paman bawa anak-anaknya, keponakan. Padahal baju-baju orang yang seperti itu, Bu, itu bajunya cuma sebatas ini. Terus ditutupi dengan lempengan-lempengan kuning. Iya. Bajunya nanti cuma batas ini, kemudian diikat dengan gelang kuning. Itu aurat khusus, Pak, dinampakkannya tuh. Laki dan perempuan itu ada aurat khusus dalam Quran surat An-Nur. Yang aurat khusus ini tidak boleh dilihat oleh anak kandung yang belum akil balik sekalipun. Bayangin, ibu punya anak kandung perempuan, belum akil balik, tidak boleh melihat aurat khusus ini. Kita laki-laki, ada anak laki-laki yang belum akil balik sekalipun, tidak boleh melihat aurat khusus ini. Yang boleh melihatnya dalam Quran hanya suami dan istri. Tapi kenyataannya, yang suka nonton itu, ngelihat aurat khusus siapa? Yang jadi pemain itu, nampakkan aurat khususnya bukan kepada suaminya. Dan itu termasuk dosa besar. Hadir ke acara undangan yang seperti ini, berarti ibu bapak sudah berpartisipasi dalam kejahatan. Baru hadir ini? Belum, baru hadirnya. Apalagi pas masuk tadi, masuk kondangannya itu sempat masukin uang 50.000, 100.000 dan yang lainnya, berarti sudah menjadi donatur kejahatan. Donatur, Pak, naik derajatnya. Jadi donatur kejahatan. Maka seluruh dosa yang hadir, dosa penonton, dosa pemain kembali kepada donatur, termasuk tuan rumah. Ibu kok diam? Sering ya jadi donatur ini? Tinggal hitung, Pak Bu. Selama kita hidup, hitung ke belakang mundur. Berapa kali kita menjadi donatur kejahatan, dan itu dosa jariah sampai hari ini ngalir, Pak. Ada yang bilang kemarin, Ustadz, bukankah memenuhi undangan itu wajib? Ya, saya bilang. Memenuhi undangan itu wajib ya, Bu ya? Ya, sekarang saya contohin dalam Quran. Surat An-Nisa. Taat Allah, taat Rasul, ulil amri. Taat ulil amri wajib tidak? Wajib. Berbakti kepada orang tua wajib tidak? Taat kepada suami wajib tidak? Tiga ini batal wajib. Tiga ini batal wajib kalau ajakan-ajakan mereka ini bermaksiat. Taat kepada Rasul ulil amri dalam tanda kutip. Kalau ajakannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib taat. Artinya kalau bertentangan tidak taat. Itu ulil amri surat An-Nisa. Luqman, orang tua. Berbakti kepada orang tua wajib? Wajib. Apa kata Allah? Kalau seketika orang tuamu mengajak kamu dalam keadaan berbuat yang dilarang oleh Allah, dan kamu tidak tahu tentang ilmu tentang itu, apa kata Allah? Jangan ikutin. Tolak. Artinya tidak tapi bergaul mereka dengan baik. Suami sama. Taat kepada suami itu wajib, tapi ternyata Pak, taat kepada suami itu tidak semuanya harus ditaati. Kalau kebaikan taati, tapi kalau maksiat sama. Kalau ajakan ulir amri saja harus dipilah, ajakan orang tua saja harus dipilah, ajakan suami saja harus dipilah, apalagi cuma ajakan tetangga, teman, sahabat, Pak. Itu maksiat kepada Allah. Ini baru tarian itu, Pak, yang sering ditampilkan belum acara inti. Belum lagi nanti dihadirkan oleh tuan rumah penyanyi-penyanyi perempuan. Lebih banyak lagi dosanya. Lebih banyak lagi dosanya, ibu datang, bapak datang,
nyumbang 100, 200, 300 berarti menjadi donatur keburukan. Maka tanggung semua dosa mereka. Kembali kepada donatur. Penari nanggung dosa sendiri, Pak. Penyanyi nanggung dosa sendiri, Pak. Yang nonton, yang ngelihat nanggung dosa sendiri. Tapi dosa mereka ini ditanggung oleh siapa? Donatur. Donatur pertamanya tuan rumah. Donatur kedua dan berikutnya siapa? Yang nyumbang 50, 100 ribu dan yang lainnya. Donatur itu, Pak. Kan kita tahu itu dilarang oleh agama. Wajib itu kalau kebaikan, kalau keburukan tidak. Yang mutlak wajib itu Allah dan Rasul, tidak usah dipilah. Tapi kalau ulil amri Allah perintahkan pilah. Kalau orang tua pilah, yang tadinya wajib jadi tidak wajib. Kalau suami pilah, semua manusia dipilah. Makanya ada secara umum tolong menolong itu dalam kebaikan. Jangan tolong menolong di dalam keburukan. Sudah berapa banyak ibu bapak jadi donatur selama ini? Karena tidak bisa memilah mana yang harus ditolong, mana yang tidak harus ditolong. Kemarin ada yang, gimana Ustadz, katanya solusinya. Gimana kalau saya hadir pada saat acara nikahnya saja? Halal, saya bilang. Tapi dengan syarat, jangan kasih uang. Aduh, saya kasih uang katanya. Yang satu juga, kalau gitu berarti kalau selesai bubar acaranya saya datang halal. Halal, tapi dengan syarat jangan kasih uang. Datang, tak usah nunjuk duit, kalau bahasa Palembangnya, Bu. Kalau ibu kasih uang, jadi donatur berarti. Kenapa? Saya bocorkan. Tendanya kan baru bayar separuh. Organ tunggarnya kan baru dibayar 1/4. Terus ngelunasinya dari mana? Dari siapa duitnya, Bu? Ya ibu-ibu, ya jadi donatur berarti. Iya. Siapa yang bilang udah lunas? Belum. Makanya kalau mau ngasih acara, pas kalau jelas acaranya seperti itu, ibu kasihnya jangan uang. Kasih kado. Kasih gelas, kasih apa kek. Kasih anduk apa, kan enggak bakal dijual untuk bayar organ tunggal. Baru sadar Pak, Bu, hari ini, pagi ini. Berapa banyak dosa jariah yang kita selama ini menjadi donaturnya. Itu baru 1. Sekarang kita tambah nomor 2. Siap-siap nih nomor 2. Yang suka menjadi donatur 17 Agustus itu dosa jariah. Iya. Jadi dosa jariah mingguannya, bulanannya undangan. Yang tahunannya 17 Agustus. Apalagi di masyarakat kita nih, Bu. 17 Agustusnya masih rentan dengan panjat pinang, lomba joget. Malam 17 Agustus masih ada organ tunggal dan nyewa perempuan-perempuan untuk ditampilkan. Itu duit siapa, Bu? Masjid-masjid yang di Palembang ini, apakah kalau ndak ada donatur bisa berdiri? Sama 17 Agustus tuh kalau ndak ada donatur ndak bakal jadi tuh. Donaturnya siapa? Mak Aji, Pak Aji, Mak Umroh, Bu Umroh. Jadi donatur itu. Yang tahunnya sampai hari ini masih ngalir itu, Bu, dosa jariahnya. Ibu bantu 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu sama jadi donatur keburukan. Seluruh dosa mereka yang terlibat jadi penonton, jadi pemain. Tanggung oleh donatur. Karena larangannya jelas kok. Yang maksiat itu jelas kok, enggak samar. Makanya di Islam itu yang halal jelas, yang haram juga sudah jelas. Dan mereka juga termasuk ini banyak menampakkan, apalagi kalau udah jadi pemain panjat pinang, Pak. Dia nampakin aurat khusus loh itu. Kita laki dan perempuan itu, Bu, ada aurat khusus.
yang tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali istri dan suami. Nah sekarang aurat khusus ibu-ibu yang mana? Aurat khusus ibu-ibu itu yang hanya boleh dilihat oleh suaminya, dengkul ke atas, leher ke bawah, lengan ke atas. Ini aurat khusus namanya. Kalau siku ke tangan, ini aurat juga, tapi mahram boleh lihat. Bapak kandung, mertua lanang, boleh lihat. Iya kan? Leher ke atas itu aurat, tapi aurat luar, aurat kedua. Kakak kandung boleh nengok. Bapak kandung boleh nengok. Mertua kandung boleh nengok, ndak dosa ndak. Mamang kandung dari ibu, mamang kandung dari bapak boleh nengok, dengkul ke bawah, leher ke atas, siku ke bawah. Intinya mahram. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, dari saudara perempuan, ibu ndak pakai jilbab ndak masalah, tapi tetap aurat. Tapi kalau sudah dibawa keluar, maka yang bukan aurat hanya wajah dan telapak. Udah pada tahu ya Bu ya? Jadi yang satu tadi itu yang khusus, yang leher ke atas, dengkul ke atas, leher ke bawah, khusus, yang tak boleh ditengok oleh siapapun kecuali suami. Kami juga sama. Dengkul ke atas, pusat ke bawah itu khusus, yang boleh nengoknya cuma istri. Walaupun anak kandung yang belum akil balik tidak boleh. Makanya kami kalau lagi umroh, lagi pelaksanaan ritual umrohnya, belum selesai, sholat. Boleh Pak kan kita sholat, tidak pakai baju. Yang penting selamat, pusat ke bawah, dengkul ke aman, udah sah sholatnya. Perkara tengok bokong kami tidak masalah, sini tidak masalah, ibu tidak boleh. Nah itu aurat khususnya. Nah sekarang lihat ayatnya, berkaitan dengan aurat khusus. Kenapa? Karena kalau udah mainnya nanti di penyanyi-penyanyi perempuan, penari-penari perempuan, ya termasuk yang di acara walimah, kemudian di acara 17 Agustus nanti ada pemain panjat pinang, itu dia nampakkan aurat khusus Pak. Tanggung yang donasi di situ, donaturnya, seluruhnya, bukan semua satu. Karena tidak bisa pilah. Coba lihat ayatnya, masalah aurat khusus. Di surat An-Nur Pak ya, dia membahas dua aurat. Aurat khusus dengan aurat luar yang boleh dilihat oleh mahram. Tapi kalau suami dia memang dikhususkan. Surat 24, ayat 58. Ini aurat khusus, membahas aurat khusus. 24, 58. Langsung baca artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kaum pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Surat An-Nur ayat 58. Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang yang belum akil balik. Dalam tafsirnya, anak laki-laki, anak perempuan yang belum akil balik. Jangan masukkan di dalam waktu 3 ini. Di sini ada disebut waktu aurat. 1, sebelum subuh. 2, sebelum zuhur. 3, setelah isya. Ini disebut waktu aurat. Kenapa anak yang belum akil balik saja tidak boleh? Alasan Allah cuma 1. Apa? Kalian sedang menanggalkan pakaian seluruhnya. Waktu ini. Galak lepas galau Bu. Makanya anak kecil tuh aurat. Kalau yang melihat khusus tadi, ya kan? Jadi kalau misalnya di waktu-waktu ini ada yang ngetok, tok 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 tok, nyai,
Oh, berarti cucu. Kaget nyanyi lagu ada gawe. Kaget bae. Lewat. Ngetok yang kedua, Ma, assalamualaikum. Berarti anak. Mama lagi ada gawe, tidak boleh masuk. Ngetok sekali lagi, assalamualaikum. Siapa? Ayang Beb. Silahkan masuk. Boleh Bu masuk? Boleh. Karena yang boleh ngelihatnya cuma suami dan istri. Yang tadi. Nah sekarang tengoklah. Yang suka nari. Daerah. Yang nyewonyo, yang ngelatihnya. Yang yang mengadakannya. Yang nyumbangnya supaya melunasinya. Seluruh dosa penonton yang melihatnya. Pemain dan semuanya penyelenggara. Tanggung semua oleh donatur. Termasuk 17 Agustus. Tanggunglah semua. Dan itu dosa jariah sampai kiamat ngalir. Bukan kata saya. Aurat khusus tadi. Ini kadang-kadang Pak Bu, ada ibu udah tahu itu aurat khusus. Yang boleh nengoknya saja istri dan suami. Keluar dari kamar mandi pakai anduk gantung. Pak, tahu tidak Pak anduk gantung? Separuh di sini, separuh paha. Lewat depan anak perempuan. Lebih miris lagi lewatnya depan anak laki-laki. Bu, dosa itu Bu dalam ayat ini tidak boleh. Yang boleh lihatnya cuma suami dan istri. Kalau di rumah berarti kan dosanya paling anak ibu. Tapi kalau udah di luar, ibu mungkin tidak pernah jadi biduan selama hidup. Ibu tidak pernah jadi penari-penari yang sering dipajangkan pada saat walimah. Tapi ibu menjadi donatur itu semua. Makanya dalam Al-Quran ada orang yang tidak pernah jadi biduan Pak Bu. Tapi pas di akhirat nanti dalam kitabnya dibuka, ada berapa lembar dosa-dosa biduan. 1 halaman dibuka, 2 halaman dibuka, dosa biduan semua. Di halaman pertama, ternyata ibu pernah nyawer biduan. Sama, bapak juga suka nyawer biduan tuh, dapat dosa biduan dosanya. Udah partisipasi berarti, dengan uang. Yang tidak pernah jadi penari, ternyata ada dosa jadi penari, padahal selama hidup tidak pernah jadi penari. Kenapa? Bantu, partisipasi, sokong mau kondangan masukin uang. Dan ini dosa jariah. Yang tahunan 17 Agustus, yang pekanan 1 bulan kondangan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, berpuas dirilah dengan dosa yang sudah ada saja. Ke depan coba dipilah. Yang ditolong itu perintah Allah yang ma'ruf saja. Kalau yang mungkar jangan. Kenapa kita tolong semua hal-hal yang seperti itu? Alasannya bermacam-macam, ndak enak, nanti dibilang kikir lah, nanti katanya tidak bermasyarakat lah. Terus kalau ditanya kenapa kok bisa seperti itu, dengan alasan dia orang baik, dia pernah bantu kami dan dia sangat berjasa. Alasan-alasan sehingga kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita buta melihat kebenaran karena kebaikan yang orang lakukan kepada kita. Biasanya ada ibu-ibu punya anak 5 udah nikah. Dulu orang itu datang terus di 5 pernikahan acara ini. Sehingga pada saat dia punya acara, kita harus datang. Kalau tidak datang, tidak enak. Dengan alasan dia orang baik. Sehingga dengan kebaikannya membutakan kita melihat kebenaran. Yang terjadi di masyarakat seperti itu. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di Quran itu jangankan orang lain. Jadi kalau misalnya kita urut, siapa manusia yang paling berjasa setelah Nabi siapa? Orang tua kita. Orang yang paling berjasa dengan kita itu setelah Nabi SAW adalah ibu dan bapak kita. Nah di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekalipun kita berhadapan dengan orang tua sendiri,
Pada saat orang tua mengadakan acara-acara yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita diperintahkan tetap berpihak kepada Allah dan Rasul. Artinya jangan ditaatin. Ini berhadapan dengan orang tua loh. Apalagi misalnya dia sahabat yang baik, apalagi dia teman yang baik, apalagi bestie yang baik. Sehingga membutakan mata kita terhadap kebenaran. Manusia yang paling berjasa setelah Nabi SAW itu orang tua kita. Coba buka Quran surat 9. Surat 9. Ayatnya 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum faulaika humul zalimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung. Jika kamu lebih menyukai kekafiran daripada keimanan, barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Berhadapan dengan orang tua sendiri itu Pak Bu, yang katanya berbakti dengan orang tua itu wajib. Tapi ternyata di ayat itu, saat ajakan orang tua, ibu dan bapak bertentangan dengan syariat, kita dilarang taat kepada orang tua. Artinya tidak wajib. Bahkan kalau ada anak yang tidak mengikuti orang tua, perintah orang tua yang seperti ini, justru dia menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena dia telah menyelamatkan dosa yang bakal ditanggung oleh orang tuanya sendiri. Iya. Tidak wajib. Makanya Rasul, Allah itu mutlak, tidak bisa dipilah. Tapi kalau ulil amri, pilah. Ada yang harus ditaati, ada yang tidak. Orang tua dipilah, ada yang harus ditaati, ada yang tidak. Suami pilah, ada yang ditaati, ada yang tidak. Semua manusia ajakannya harus dipilah. Walaupun yang hukumnya tadi wajib, pada saat ada maksiat di dalamnya, hukumnya tidak wajib. Bahkan di dalam Al-Quran, saat kita tidak menghadiri acara yang jelas-jelas itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita tetap berpihak kepada hukum Allah, Allah janjikan pahala besar dan sorga. Karena jauhin dosa besar itu pahalanya sorga. Hebat. Nah, di dalam ayat ini berkaitan dengan orang tua, ajakan yang salah. Di sini Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu pelindung, kata Allah, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa yang menjadikan mereka itu pelindung, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Orang yang merugikan dirinya sendiri. Jelas Pak Bu ayatnya. Padahal orang yang berjasa dengan kita itu adalah siapa? Ya ibu bapak kita. Nah sekarang yang kadang-kadang membutakan kita melihat kebenaran itu, kenapa ajakan orang-orang yang salah tadi? Karena kita anggap dia berjasa, dia orang baik yang pernah bantu kita, sehingga kita kadang-kadang lupa kalau itu dilarang oleh Allah. Bukan berarti kita melupakan jasa mereka, bukan berarti kita melupakan kebaikan mereka. Kalau ajakan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita wajib untuk nolaknya. Makanya tadi kalau seandainya orang yang berjasa itu mereka, maka yang lebih berjasa lagi itu adalah orang tua kita Pak Bu. Nah yang kita hadapi ini sekarang bukan lagi orang tua, bukan lagi saudara, tapi yang kita diberikan hadapan ini dengan Allah langsung pilihannya. Pilih mereka atau Allah. Kan begitu.
Nah, kalau orang tua saja dia berjasa, apalagi Allah. Makanya orang yang paling berjasa dengan diri kita itu siapa? Tentu Allah, Pak. Harusnya pada saat kita diberikan pilihan, teman, kerabat, saudara, orang tua, atau Allah, maka haruslah pilihnya tetap Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita jangan kalah sama mu'alaf yang baru masuk Islam. Kita tuh kadang-kadang dari lahir kita udah Islam, tapi kadang-kadang kalah dengan orang yang baru masuk Islam loh, Bu. Coba baca kisah-kisah mu'alaf terutama yang dari Kalimantan, Chinese yang masuk Islam itu, Pak. Ya termasuklah yang punya tol se-Indonesia Raya ini, anak perempuannya baru nyusul masuk Islam. Kisah-kisah dari mu'alaf Kalimantan itu Masya Allah. Saat mereka ingin ikrar masuk Islam, ingin belajar berpihak kepada Allah dan Rasulnya, apa yang harus mereka korbankan, Pak? Selain agama yang selama ini mereka pegang, mereka harus kehilangan orang tua. Otomatis ini, Bu. Mereka korbankan orang tuanya selain dari agama yang selama ini mereka ikuti. Tidak cukup sampai di situ. Ternyata anak dan istrinya tidak dukung. Bahkan diberikan pilihan keluar dari keluarga. Diikhlaskan anak dan istri, Pak. Sudah kehilangan agama yang selama ini mereka ikuti, harus kehilangan ibu dan bapak, dan tidak cukup situ, mereka harus kehilangan anak dan istri. Ternyata tidak cukup sampai di situ, dia harus keluar dan meninggalkan seluruh harta yang didapat bersama itu. Boleh keluar dari agama ini dengan syarat keluar dengan apa yang ada di badan saja. Dan hebatnya Pak Bu, mereka siap keluar walaupun harus yang dikorbankan ibu dan bapak. Mereka tetap keluar walaupun harus yang dikorbankan anak dan istri. Mereka tetap keluar sekalipun yang harus dikorbankan seluruh harta. Pengorbanan mereka. Baru masuk Islam ini, Bu. Nah kita dari lahir. Tapi Allah berkehendak lain, ternyata saat dia berpihak kepada Allah seperti ini, Allah tak tinggal diam. Berapa tahun kemudian Allah Islamkan ibu dan bapaknya. Allah Islamkan istri dan anaknya. Kembali lagi, Pak. Nah kita cuma gara-gara tidak dapat sepiring nasi minyak, kondangan, lupa dengan dibutakan dengan kebaikan. Kalah kita dengan orang yang baru masuk Islam. Kan kita tuh seperti itu, Bu. Nggak enak lah nanti katanya dibilang nggak bergaul. Nanti dibilang kikir. Nanti dibilang nggak baik, nggak bisa balas jasa. Makanya tadi Ibu, kalaupun misalnya ada manusia yang berjasa, maka lebih berjasa tuh orang tua kita. Tapi jelas orang tua Allah katakan, kalau orang tuamu, keluargamu lebih menyukai kekafiran dari hal-hal yang dilarang, apa kata Allah? Jangan ikuti. Tetap berpihak kepada Allah dan yang berjasa dengan kita tuh Pak, Allah. Jadi kalau bakso Palembang, Pak, kalau kita ini kadang-kadang kan bertahan sehingga harus ikut acara-acara seperti itu karena rasa hati tidak enak, nganggap orang itu baik. Sekarang kalau bakso Palembang, kalau nak bangkel-bangkelan, ayo yuk, siapa yang paling berjasa? Ya, coba buka surat 10 ayat 31 kalau nak bangkel-bangkel lah kalau bakso Palembangnya nih. Surat 10:31. 10:31. Langsung. Katakanlah Muhammad, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa pendengaran dan penglihatan mereka? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Mana Bu perasaannya? Kalau mau misalnya Ibu memenuhi undangan, ajakan yang salah tadi, mau main perasaan. Ada perasaan tidak enak, ada perasaan misalnya mau balas kebaikan orang,
Sekarang kalau ibu mau ndak usah pakai dalil, kita mau main perasaan. Dalam ayat ini apa kata Allah? Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberikan rezekimu dari langit dan bumi? Kalau yang mau bangkel-bangkelan tadi, yang mau pakai perasaan, dalilnya, maka mereka akan menjawab Allah. Kemudian Allah katakan, siapa yang memberikan penglihatan kepadamu sehingga ilmu itu masuk lewat penglihatan? Baca, masuk ilmu. Kemudian yang kedua Allah katakan, siapa yang memberikan pendengaran? Karena dengan pendengaran ini ilmu juga masuk, Pak. Dari penglihatan ilmu masuk, dari pendengaran juga ilmu masuk. Artinya, kalaupun sekarang kita menguasai bermacam-macam ilmu dunia dan akhirat, itu tidak terlepas dari fasilitas yang Allah berikan. Ayo, yang mau pakai perasaan. Kan ibu-ibu biasanya pakai perasaan kan? Pakai dalil agak kurang lemah Ustaz, pakai perasaan. Ya udah pakai perasaan ini. Udah. Allah ungkit lagi. Siapa yang mengatur kehidupanmu selama ini? Yang mau pakai perasaan? Pakai dalil tidak mempan. Sekali lagi ditambah oleh Allah. Apa lagi? Siapa yang menghidupkan kamu dan yang mematikan kamu? Maka kata Allah, mereka akan menjawab Allah. Diulangi lagi kalimatnya. Kalau semua itu Allah yang memberikan, kenapa kalian tidak taat kepada Allah? Ayo. Tidak enak kan Bu? Sudah banyak dosa terlanjur, maka kita yang hadir ini wajahnya sudah wajah-wajah akhirat galau. Dan nampak wajah-wajah akhiratnya. Ya, maka dosa jariah masih ngalir, Pak. Jadi kalau bisa cukuplah sudah. Bukan berarti kita tuh tidak boleh memenuhi walimah, itu boleh. Kan sekarang alhamdulillah Pak, di Palembang itu ya sudah banyak acara-acara walimah yang syar'i. Ada. Udah banyak Pak, karena ilmu sudah sampai. Laki perempuan tidak dicampur lagi sama cak kajian ini. Tidak dicampur lagi, udah jauh dari penyanyi-penyanyi perempuan, tidak ada lagi. Yang syar'i udah ada. Bukan ajaran baru Pak. Itu bukan ajaran baru. Cuma kita saja yang baru tahu. Bukan ajaran baru itu. Kita ini kadang-kadang melihat, itu ajaran baru. Bukan, kita yang baru tahu. Bukan ajaran baru. Udah banyak kok yang syar'i di Palembang itu. Tidak lagi campur aduk laki perempuan, tidak ada lagi pemain penyanyi yang tidak ada lagi yang penari-penari yang seperti selama ini, tidak ada. Udah banyak berubah karena ilmu sudah banyak yang sampai. Ini lagi 17 Agustus nih. Ya lihatlah nanti Pak, wajar enggak kalau seorang laki-laki yang menampakkan aurat dalamnya, yang hanya aurat dalam itu boleh dilihat oleh istrinya, kemudian yang ngelihat itu siapa? Tetangga, ibu-ibu bawa anak gadis, ada nenek-nenek bawa cucu gadis. Itu pornografi Pak. Salahnya kita nyumbang. Ikut berpartisi jadi donatur. Padahal donatur itu dosanya paling besar. Dan jadi dosa saja. 2 tahun yang lalu ibu masih ingat enggak? Pemerintah kita ini buat acara panjat pinang 2 tahun yang lalu. Di Jakabaring. Yang ada korban meninggal. Setahun berikutnya enggak ada lagi korban meninggal. Enggak usahlah ada yang korban meninggal Pak. Ya, enggak ada saja, itu dosanya na'udzubillah. Terus ada yang meninggal pula. Ayo, yang udah meninggal mak mano nak minta maaf yang udah jadi donatur. Kita punya harta malah kita gunakan untuk memfasilitasi orang-orang bermaksiat. Bantu orang-orang yang bermaksiat, bantu orang-orang yang menentang aturan Allah. Itu salah kita selama ini. Dan artinya Pak Bu, selama ini udah banyak dosa jariahnya.
Yang bulanan ada, yang tahunan ada, yang mingguan ada. Iya, dosa jariah. Nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ke depan, sekalipun orang tua sendiri yang tukang minta sumbangan tuh jangan dikasih. Ndak enaknya. Tetaplah berpihak kepada Allah dalam kondisi apapun. Nggak usah khawatir, nanti katanya dibilang kikir. Ingat mu'alaf tadi, Mbak. Dia harus kehilangan ibu bapaknya. Dia harus kehilangan anak dan istrinya hanya untuk berpihak kepada Allah. Itu pun di awal. Tapi setelah mereka istiqomah, Allah kembalikan, Allah balik hati mereka. Supaya apa? Supaya kita selamat dunia akhirat. Jangan menjadi orang-orang yang selalu rugi. Nah, aurat khusus tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada lagi namanya aurat luar ibu-ibu itu. Maka ibu-ibu itu ada dua aurat. Yang aurat khusus tadi hanya suami istri yang boleh tengok. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena suami istri ini tidak ada lagi aurat, ya, pendapat jumhur ulama, yang paling bagus mandikan jenazah istri saat istri meninggal, maka suamilah yang paling afdol. Pendapat jumhur ulama, saat suami meninggal, karena suami istri tidak ada lagi aurat, maka yang paling afdol mandikan jenazah suami itu istrinya. Iya, iya. Di masyarakat kita, Pak, kebalik. Kalau istri sudah dimandiin, sudah dibungkus kain kapan, teko nyium lagi tidak boleh. Suaminya, ngapo? Batal. Dan ini termasuk sunnah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bolehlah dikatakan sunnah yang terlupakan. Kalau kita sebagai bapak, anak gadis kita umur 7 tahun tidak boleh lagi, Pak, mandikan mayitnya. Umur 7 tahun. Perempuan, kami bapak, tidak boleh lagi. Tapi kalau umur anak itu di bawah 7 tahun, kami masih boleh mandikan anak perempuan kami, jenazahnya. Istri malah boleh. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, karena yang paling bagus mandikan jenazah itu siapa? Suami. Karena kalau Bilal perempuan, masih aurat tidak? Iya Bu, masih aurat walaupun Bilal perempuan. Suami tidak. Masih berusaha untuk pakai sarung tangan. Suami istri tidak pakai sarung tangan, tambah bagus. Makanya ibu-ibu, karena yang bagus mandiin jenazah suami istri itu, nah sunnahnya diantaranya selagi hidup ini berwasiatlah. Pulang dari ngaji ini ngomong laki-laki, Pak, ngapo? Ternyata yang mandiin jenazah istri itu yang paling bagus kalau dia meninggal suami loh, Pak. Kata suami, terus nak ngapo? Dah, jikalau pacak Pak, kalau mama gek duluan meninggal, kalau pacak papa lah yang mandiin jenazah mama. Kata lakinya, emang mama nak duluan? Kalau kalau dulu. Ya insya Allah, kata suaminya. Terus dia nanya, cak mano Pak cara mandiin jenazah tuh cak mano? Tanya balik, papa lah pernah mandi junub belum? Bukan sudah lagi, sering mandi wajib. Kalau suami sudah bisa mandi wajib, maka mandiin jenazah seperti itulah. Cak itu juga kita, Pak. Kang masih ada istri, kabel katik lagi sudah. Nak diapo ke? Ngomonglah pulo balik dari ngaji nih, Pak, Ma, ngapo papa berwasiat sama mama. Ini wasiat papa. Bukan nak berwasiat harta, bukan. Apa? Kalau papa kaget ninggal duluan, kalau pacak yang mandiin jenazah papa biar lebih abdol mama. Emang boleh? Boleh, mah. Paling bagus pendapat jumhur ulama. Yang lain boleh? Boleh, tapi yang paling abdol. Sama cak wudhu. Wudhu sekali bagus, abdolnya 3 kali. Lebih bagus berarti. Terus kata istrinya, cak mano Pak mandi ke jenazah? Cak mama mandi wajib tulah. Sama baik. Karena yang wajib mandi itu 5 orang.
Mandi wajib itu untuk siapa? Untuk 5 orang. 1, yang baru masuk Islam. Ibu kalau baru masuk Islam mandi wajib. Yang kedua siapa? Anak laki-laki mimpi. Tengok mimpinya juga. Kalau mimpinya umroh, tidak. Yang ketiga siapa? Anak perempuan haid. 4, suami istri melakukan hubungan badan. Yang kelima, siapa? Meninggal. Mandi wajib. Sama ini Bu, Mbak. Mandi wajibnya sama. 5 ini sama, tidak ada bedanya. Artinya lah pacak galo. Ya, kapan ibu lah pacak mandi junub, mandi wajib, maka pacak mandikan suami yang almarhum tadi yang meninggal. Boleh sunnah. Ini yang terlupakan ini Bu, Pak. Boleh buka dalilnya, hadisnya silahkan buka. Ibu, bapak punya media apa silahkan buka. Benar enggak? Karena enggak aurat lagi. Suami istri itu enggak aurat Pak, Bu. Kenapa selama ini enggak dikasih tahu? Mungkin lupa, baik. Ya, yang penyampainya lupa. Nah, kita kembali ke tema. Tolong menolong di dalam kebaikan. Jangan tolong menolong di dalam keburukan itu, Pak, Bu. Ini termasuk dosa besar. Apalagi sudah melibatkan orang banyak. Ya, melibatkan orang. Bukan 1-2 orang yang menjadi korban dengan fasilitas yang kita berikan. Banyak yang jadi korban. Selain mereka jadi pemain penonton, mereka nanggung dosa. Dan dosa kepada hablum minan nas ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak cukup hanya tobat nasuha. Karena ini berhubungan dengan manusia, tidak cukup. Kita harus selesaikan dengan sesama manusia. Yang selama ini orang-orang yang kita fasilitasi dengan harta kita. Tidak cukup dengan tobat nasuha. Kita harus minta maaf kepada mereka, apalagi mereka yang sudah meninggal. Nah, terus solusinya bagaimana? Yang pertama tetap tobat nasuha, Pak. Yang pertama tetap tobat nasuha. Tobat nasuha itu rukunnya ada 3. Dia dikatakan tobat nasuha kalau dia punya 3 ini. Kalau tidak punya 3 ini tidak disebut tobat nasuha. Walaupun setiap malam dia sholat tobat, tidak dikatakan tobat nasuha. Syarat rukun tobat nasuha itu ada 3. Rukun pertama berhenti. Jadi kalau ibu berhenti dari bermaksiat, itu disebut tobat nasuha. Tapi sekalipun ibu setiap malam sholat tobat 2 rakaat, tiap malam tobat, tapi pagi-pagi masih ngerumpi dengan bibit sayur, berarti tidak tobat. Enggak. Karena belum berhenti. Karena syaratnya harus berhenti. Walaupun setiap malam sholat tobat. Kalau tidak berhenti. Ada yang setiap malam tobat nasuha. Tapi kalau ditelepon, tante lah di mana? Tante lah di jalan. Padahal masih di rumah. Berarti belum tobat. Belum tobat. Kenapa? Karena belum berhenti. Nah, kemudian selanjutnya yang sholat tobat setiap malam. Sering nemu uang di kantong celana suami tapi tidak dibalikkan, berarti belum tobat. Belum tobat itu, Pak. Tenang, baik. Apalagi yang suka disuruh ngambil uang 500, ngambil 700, berarti belum tobat. Belum berhenti. Syaratnya harus masuk 1. Ini ciri orang tobat nasuha. Yang kedua, sesalilah dosa yang selama ini, Pak. Menyesal itu menjadi sebab ampunan Allah datang. Apa yang harus kita sesali? Berapa banyak? Karena dosa besar itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau orang yang rajin sholat ini, yang rajin ibadah, dia melakukan dosa besar, ancamannya seluruh amal baiknya terhapus. Dampak buruk dari dosa
Dosa besar. Jadi kalau dosa besar itu, Pak, bukan hanya pelakunya dapat dosa besar, diancam neraka, dia akan kehilangan amal-amal baiknya. Dalilnya Quran dan Sunnah. Yang kata Nabi SAW, ada umatku yang dibangkitkan dalam keadaan bangkrut. Dia bawa seluruh amal baiknya, tapi saat di hadapan Allah habis seluruh amal baiknya. Ngapa? Dosanya. Dosa itu ngapus amal, Bu. Bukan amal baik yang ngapus dosa. Dosa pun bisa menghapus amal baik. Yang dalilnya kata Nabi SAW, ada orang yang ahli amalan sorga. Masya Allah, sejengkal lagi kata Nabi masuk ke dalam sorga. Tapi apa yang terjadi? Jadi ahli tuh. Jadi harus sesal. Kenapa? Berapa banyak, Pak, ibadah kita selama ini kita bermaksiat terhapus. Sehingga kerugian seperti ini membuat kita sadar, akhirnya menyesal. Apalagi ibu-ibu. Setahu saya, Pak, ibu-ibu itu di mana-mana terkenal. Terkenal apa? Anti rugi. Ibu-ibu. Kenapa begitu? Kalau nanya sayur bayam, wah berapa sayur bayam? 3.000. Di situ 2.500. Pindah itu, Pak. Padahal udah jauh lu dari ujung ke ujung jalannya. Masih nak balik ke 2.500. Kenapa? Yang 500 itu dianggap merugikan. Makanya saya bilang ibu-ibu tuh anti rugi. Nggak galak Nah, kalau dengan yang selisih cuma 500 rupiah saja kita pindah ke tempat yang lain, kenapa ini ndak pindah? Rugi banyak ini, Bu. Dan ini yang mendasari kita harus menyesal. Ada yang memang kita sesali, sholat kita sia-sia, puasa kita selama ini sia-sia. Tapi kalau berhasil tobat nasuha, dalam Quran surat Al-Furqan, semua dosa Allah tidak hapus, tapi Allah ganti dengan pahala-pahala. Masya Allah. Artinya semakin banyak dosa yang dia lakukan, kalau dia berhasil tobat nasuha, sebegitulah pahala yang dia akan dapat. Masya Allah. Tapi berhasil. 2. Syarat yang ketiga, rukun tobat nasuha yang ketiga, jangan ulangi lagi. Sampai kapan kita harus berhenti tidak mengulangi ini? Allah beli batas di Quran surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai jelas-jelas kamu mati dalam keadaan berhasil. Artinya tobat nasuha itu, Pak, Bu, bukan setahun 2 tahun. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun. Finishnya sampai kita meninggoy. Kalau sebelum itu kumat, gagal. Itu tobat nasuha. Sekalipun tidak sholat tobat nasuha itu, sholat tobat yang 2 rakaat itu, tidak peduli dia berhasil. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada 3 ini rajin sholat tobat, tidak tobat berarti. Nah, ini baru tobat nasuhanya. Kemudian yang kedua, kita berdosa ini kita lakukan kepada hablum minan nas. Perkara-perkara hablum minan nas ini harus kita selesaikan. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah meninggal? Pak, Bu, doakan mereka dalam setiap doa-doa kita. Masukkan mereka. Bahkan bila perlu dalam Al-Quran surat Hud, sedekahi atas nama mereka. Sedekah atas nama mereka, Pak. Sedekahi orang-orang yang sudah kita fasilitaskan. Sedekahi orang-orang yang sudah kita jerumuskan dengan uang kita ke dalam maksiat. Itu salah kita. Kita menjerumuskan orang-orang ke dalam maksiat dengan harta kita. Doakan mereka. Sedekahi atas nama mereka, Pak. Karena mereka di akhirat siap menuntut dan siap menanti kedatangan kita. Dan mereka akan menuntut semua fasilitas kejahatan yang telah kita berikan kepada mereka. Sedekahin mereka. Niatkan untuk mereka. Kan tidak ingat satu persatu. Pokoknya, bismillah ya Allah. Ini sedekah untuk orang-orang yang pernah aku fasilitasi dengan uangku untuk kejahatan. Niatkan untuk semua. Kalau satu-satu kan tidak ingat nanti. PR-nya, Bu. Kalau tidak kita lakukan ini, yang rajin sholat, yang rajin ngaji, yang rajin zikir, bolak-balik umroh, siap-siap habis amalnya. Kenapa? Karena Allah akan berikan pahala itu kepada orang-orang yang pernah kita zolimi. Siap-siap habis. Itu resikonya. Karena dalam hadis Nabi SAW di akhirat tidak ada dinar. Tidak bisa kita kembalikan dengan harta. Tapi kita kembalikan dengan pahala atau diberikan dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Semoga ke depan kita bisa lebih berhati-hati, bisa memilah dan memilih mana yang harus kita tolong, mana yang tidak. Sekalipun kita dihadapkan dengan orang tua kita sendiri, saudara kita sendiri, teman-teman kita sendiri, tetaplah berpihak kepada Allah. Walaupun pilihan itu harus meninggalkan orang tua, tetaplah berpihak kepada Allah dan Rasul, walaupun mungkin harus kehilangan teman-teman yang kita anggap mereka baik, karena tidak ada yang lebih baik kecuali Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.